Shirota adalah cowok kesepian yang bisa dibilang pecundang dalam bentuk manusia. Nggak bisa dapetin cewek sama sekali. Tapi hidupnya berubah drastis saat dia melihat cewek paling populer di sekolah melepas celana dalamnya untuk melakukan perjalanan waktu demi memperbaiki kesalahannya. Sejak itu, cewek tersebut malah memeras Shirota supaya jadi lemari pribadinya dan membantu mengganti pakaian dalamnya setiap kali dibutuhkan. Di hari itu, Shirota menjalani hidupnya seperti biasa, merasa dirinya nggak ada apa-apanya dibandingkan Takumi, ketua OSIS sekaligus cewek super populer yang berada di puncak hierarki sekolah. Dia sadar betapa berbeda mereka. Satu-satunya kesamaan cuma mereka sekolah di tempat yang sama. Suatu saat, ketika Shirota lagi santai bersembunyi di gudang gym, Takumi tiba-tiba masuk. Shirota heran, ngapain cewek secantik itu ada di tempat seperti itu? Tapi yang bikin dia kaget, Takumi mulai melepas bajunya, lalu mengenakan bra. Sejak kejadian itu, Shirota nggak bisa berhenti memikirkan apa yang dia lihat, bahkan sampai di kelas saat pembagian nilai ujian. Saat Shirota menerima hasil ujiannya, dia yakin bakal gagal seperti biasa. Tapi ternyata dia dapat nilai 52, yang cukup untuk lulus. Dia pun merasa senang. Sementara itu, Takumi mendapat nilai 98, sesuatu yang mengejutkan karena biasanya dia selalu dapat nilai sempurna. Takumi terlihat tidak puas dengan nilainya. Tiba-tiba, Shirota seperti terbangun dan sadar kalau dia belum menerima hasil ujiannya. Dia mengira nilai 52 tadi cuma mimpi. Tapi saat benar-benar menerima kertasnya, nilainya tetap 52. Lalu Takumi maju untuk mengambil hasilnya. Dan kali ini, dia mendapatkan nilai sempurna 100. Hal ini membuat Shirota bingung dan merasa seperti ada yang aneh. Untuk mencari tahu kebenarannya, Shirota pergi ke ruang ketua OSIS. Takumi menyambutnya dengan ramah. Tapi saat Shirota menanyakan soal apa yang dia lihat, sikapnya langsung berubah drastis. Takumi bertanya, apakah Shirota melihat sesuatu? Dan Shirota sadar, maksudnya adalah kejadian di gudang gym. Karena Shirota memang melihatnya, Takumi memutuskan mereka perlu bicara serius. Dia memberikan Shirota segelas air, tapi Shirota malah berpikir dia akan dikeluarkan dari sekolah. Karena gugup, dia hampir saja menumpahkan air itu ke Takumi, kalau saja Takumi tidak menghindar tepat waktu. Namun, Takumin melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Dia melepas branya untuk mengaktifkan kemampuannya, dan tiba-tiba saja Shirota melihat Takumin sudah basah kuyup oleh air. Shirota bingung dengan apa yang baru saja terjadi, tapi Takumin bilang kalau dialah yang membuatnya basah, dan karena itu dia menyuruh Shirota mengeringkannya. Dengan perasaan gugup sekaligus aneh, Shirota mulai mengelap bagian atas tubuhnya. Takumin lalu bertanya apakah dia sadar ada sesuatu yang berubah. Dia memaksa Shirota untuk menyentuhnya, sambil bertanya apakah dia menyadari perbedaannya. Saat Shirota masih kebingungan, Takumin tiba-tiba menendangnya dan menjelaskan bahwa bra yang tadi dia pakai sekarang sudah menghilang. Dia kemudian menjelaskan kemampuannya yang disebut Eternal Virgin Road, di mana setiap kali dia melepas pakaian dalamnya, dia bisa membalikan kejadian. Seperti tadi, di mana air yang seharusnya bisa dihindari, malah jadi mengenainya. Tiba-tiba, dia membuka kancing bajunya dan menjelaskan bahwa meskipun dia orang yang sangat perfeksionis, kesalahan kecil tetap bisa terjadi dan membuatnya tidak sempurna. Dia lalu menceritakan kejadian di masa lalu saat mengikuti lomba lari estafet. Seharusnya dia menang, tapi karena makan terlalu banyak Taco Bell, dia sakit perut, akhirnya kalah, bahkan sampai mempermalukan dirinya di podium. Namun setelah itu, ketika dia melepas pakaian dalamnya, kejadian itu seperti terhapus dan hasilnya berubah, dia justru menjadi juara pertama. Dari situlah dia menyadari bahwa kemampuannya muncul karena dia memang ditakdirkan untuk selalu menjadi nomor satu. Setelah menjelaskan semuanya, Takumin bilang bahwa karena pakaian dalamnya selalu menghilang, setiap kali dia menggunakan kekuatannya, dia butuh seseorang untuk selalu membawa cadangan. Dia pun menunjuk Shirota sebagai orang tersebut, ingin menjadikannya lemari berjalannya. Namun Shirota menolak. Meski Takumin memohon, Shirota mengatakan bahwa dia tidak masuk akal dan menolak bekerja sama dengannya. Tidak mau ditolak, Takumin menghentikannya, mendorongnya, dan memaksanya dalam posisi yang membuat Shirota tidak bisa kabur. Shirota sempat berpikir ini mungkin keberuntungannya, tapi tiba-tiba Takumin berteriak sangat keras sampai terdengar ke seluruh sekolah. Seketika, orang-orang masuk ke ruangan dan Takumin berpura-pura menjadi korban untuk menjebak Shirota. Dia mengatakan bahwa Shirota hampir saja melakukan hal buruk padanya. Saat itu, Shirota akhirnya menyadari
menyadari apa yang sebenarnya diinginkan Takumin sejak awal. Tanpa banyak pilihan, dia pun memohon agar Takumin menggunakan kekuatannya, sambil berjanji bahwa dia akan menjadi lemarinya. Takumi melepas pakaian dalamnya, dan seketika semuanya kembali normal, dengan Shirota kini resmi menjadi lemari pribadinya. Untuk tugas pertamanya, Takumin menyuruh Shirota membantunya mengenakan pakaian dalam, yang sebelumnya dia pakai untuk menyelamatkan situasi. Shirota mengambilnya dari tas, dan tanpa banyak pilihan, dia membantu memakaikannya. Tapi yang mengejutkan Takumin, Shirota melakukannya dengan mata tertutup. Takumi bilang itu terlihat lucu, dan dia menyadari kalau Shirota berusaha keras untuk tidak melihat hal yang tidak seharusnya. Bukannya kecewa, Takumin justru menghargai sikap sopan Shirota, sisi yang memang sudah dia duga ada dalam dirinya. Lalu, Takumin menyuruhnya membantu memasangkan bra. Saat Shirota ragu, dia malah menggoda agar Shirota tidak bereaksi berlebihan. Kemampuan rahasia Takumin untuk memutar balik waktu dengan melepas pakaian dalam inilah yang membuatnya bisa selalu berada di puncak dan menjadi cewek idaman semua orang. Sementara itu, Shirota seperti mendapat keberuntungan besar, menjadi lemari berjalan yang membawa dan membantu Takumin mengenakan pakaian dalamnya. Tiba-tiba, Takumin menarik tangannya dan menggoda, membuat Shirota merasakan hal yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, Takumin kemudian berkata bahwa dia akan memanfaatkan Shirota untuk kesenangannya sendiri. Tak lama kemudian, dua agen FBI tiba-tiba masuk dan menangkap Shirota, mengatakan bahwa dia akan dipenjara atas apa yang dia lakukan pada Takumin. Saat Shirota menoleh, dia melihat Takumin tersenyum dengan ekspresi licik seperti penjahat sungguhan. Tiba-tiba Shirota terbangun di tempat tidurnya. Dia merasa lega karena ternyata itu hanya mimpi, dan dia tidak benar-benar masuk penjara. Namun tak lama kemudian, dia menerima pesan dari Takumin yang menyuruhnya jangan terlambat, lengkap dengan foto yang menggoda. Saat sampai di sekolah, Shirota masih tidak percaya dengan apa yang terjadi, berharap semua itu hanya mimpi buruk tentang Takumin yang bisa memanipulasi waktu. Takumin tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyapanya, membuatnya kaget. Orang-orang di sekitar juga tidak percaya melihat ratu sekolah berbicara dengan seseorang seperti Shirota. Takumin lalu memerintahkannya untuk datang ke ruang OSIS karena dia ingin berbicara. Saat Shirota masuk ke ruang OSIS, Takumin menyambutnya dengan percaya diri. Shirota tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan penampilannya, terutama kakinya yang mengingatkannya pada kejadian sebelumnya. Takumin meminta agar Shirota tidak terlalu kaku, karena sekarang mereka adalah partner. Tapi kata-kata itu justru membuat Shirota merinding, mengingat apa yang sudah dia alami. Tiba-tiba, Takumin melemparkan sebuah tas dan menyuruhnya membukanya. Saat Shirota membuka tas itu, dia terkejut karena isinya adalah pakaian dalam. Takumin menjelaskan bahwa semua itu harus selalu dibawa oleh Shirota sebagai tugasnya sebagai lemari, agar dia bisa menggunakan kemampuannya kapan saja untuk memperbaiki kesalahan. Takumin menambahkan bahwa setiap kali dia menggunakan kemampuannya, Shirota harus langsung membantu memakaikan kembali pakaian dalamnya. Shirota bilang itu mustahil dan menyarankan agar mereka melakukannya saat jam istirahat ketika tidak ada orang. Tapi Takumin menolak karena dia ingin menggunakan kemampuannya sesering mungkin. Agar itu bisa terjadi, dia harus melepas pakaian dalamnya berkali-kali dalam sehari. Dia juga memperingatkan Shirota kalau dia menolak, dia akan membatalkan kejadian saat dia menyelamatkannya dari penjara dan membiarkan Shirota benar-benar masuk penjara. Mendengar itu, Shirota akhirnya berjanji akan melakukan yang terbaik. Melihat tekadnya, Takumin juga bilang kalau Shirota bekerja keras sebagai lemarinya, dia akan memberinya hadiah yang bahkan tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba, Takumin menjegal kaki Shirota hingga dia jatuh, lalu dia jongkok di depannya dan mengatakan bahwa dia bisa mengabulkan keinginan terbesarnya sebagai hadiah. Namun, dia juga bilang sebenarnya dia lebih suka kalau Shirota menjalani peran ini dengan ikhlas, meskipun dia sendiri merasa malu. Shirota tidak mau terpengaruh dan langsung menolak, menyebut itu hanya usaha manipulasi yang tidak masuk akal. Takumin pun mengakui bahwa dia memang mencoba memanipulasinya. Di kelas, Shirota mulai berpikir, sebenarnya dalam situasi apa saja Takumin menggunakan kemampuannya. Saat itu, guru meminta Takumin membacakan puisi dari buku pelajaran. Dia membacakannya dengan sangat indah. Setiap kata terasa penuh makna, dan setelah selesai, guru pun memujinya. Shirota terkesan dan sempat berpikir mungkin Takumin tidak akan sering menggunakan kemampuannya. Namun tiba-tiba
Tiba-tiba, angin masuk ke dalam kelas dan guru meminta salah satu murid menutup jendela. Tanpa diduga, Takumin berdiri dan berkata ingin mengulang semuanya. Di depan semua orang, dia melepas pakaian dalamnya untuk mengaktifkan kemampuannya dan mengulang waktu dari awal. Shirota kembali ke momen sebelum Takumin membaca puisi. Ketika guru kembali memintanya membaca, kali ini Takumin menyesuaikan pembacaannya dengan hembusan angin yang masuk ke kelas. Penampilannya terasa lebih hidup dan dramatis, membuat semua orang terpukau, seolah terbawa suasana ke masa lalu. Semua murid memberikan tepuk tangan meriah. Saat Takumin melihat ke arah Shirota, dia tersenyum penuh kemenangan, seakan menunjukkan bahwa dia bisa menjadi yang terbaik berkat kemampuannya. Shirota pun sadar kalau Takumin menggunakan kekuatannya bahkan untuk hal kecil, berarti dia harus berkali-kali membantu memakaikan pakaian dalamnya setiap hari. Tiba-tiba, Takumin melempar kertas kecil ke arah Shirota, menyuruhnya cepat bertindak. Shirota sadar, ini saatnya menjalankan tugasnya. Dia melihat sekeliling dan merasa mustahil melakukannya di situ. Jadi dia berpikir, menunggu sampai jam istirahat. Namun Takumin ternyata sudah menyiapkan rencana. Dia menjatuhkan penghapus Shirota ke lantai di depannya, memberi isyarat agar Shirota berpura-pura mengambilnya sambil menjalankan tugasnya. Awalnya Shirota ragu, tapi dia teringat ancaman Takumin soal penjara. Tanpa banyak pilihan, dia memaksa dirinya untuk melakukannya. Dengan pakaian dalam di sakunya, dia mendekat, berpura-pura mengambil penghapus, lalu dengan cepat dan hati-hati menjalankan tugasnya tanpa ada yang menyadari, sebelum kembali ke tempat duduknya. Shirota melihat sekeliling dan saat yakin tidak ada yang menyadari apa yang baru saja dia lakukan, dia diam-diam merasa lega. Namun ketika dia melihat kembali ke arah Takamine, dia sadar kalau pakaian dalam yang dia pasang tadi tidak rapi dan bisa jatuh kapan saja. Takamine memberi isyarat agar dia memperbaikinya. Shirota pun sadar, meskipun Takamine tahu pakaiannya bermasalah, dia tetap tidak mau membenarkannya sendiri tanpa bantuan Shirota. Saat itu guru mulai memanggil nama murid satu persatu untuk membagikan buku. Shirota membayangkan apa yang akan terjadi kalau Takamine maju ke depan kelas dan pakaiannya malah jatuh. Dia tahu itu bisa merusak citra sempurna Takamine, dan lebih buruk lagi, dia bisa saja memanipulasi situasi agar Shirota yang disalahkan. Lalu Shirota teringat bahwa Takamine pernah bilang dia tidak masalah kalau Shirota yang melihat hal tersebut. Setelah berpikir, Shirota mengambil keputusan. Saat nama Takamine dipanggil, dia justru maju ke depan untuk mengambil bukunya. Guru sempat bingung, tapi Shirota beralasan dia salah dengar. Karena sudah di depan, guru menyuruhnya sekalian memberikan buku itu ke Takamine. Saat dia menyerahkan buku itu, Takamine berterima kasih. Shirota sendiri bingung kenapa dia memilih untuk membantunya. Namun saat dia hendak kembali ke tempat duduk, Takamine diam-diam menahannya dengan kakinya, menyuruhnya memperbaiki pakaiannya dengan benar. Tanpa pilihan lain, Shirota mencoba membetulkannya secara diam-diam. Tiba-tiba, nama Shirota dipanggil, membuatnya kaget. Karena terkejut, gerakannya jadi tidak terkendali dan membuat Takamine bereaksi spontan. Setelah itu, mereka kembali ke ruang OSIS. Shirota mengatakan betapa sulit dipercaya semua yang terjadi. Tapi Takamine menjelaskan bahwa dia hanya sedang menguji kemampuan Shirota. Shirota lalu bertanya, apa yang akan terjadi kalau dia tidak membantu tadi? Dengan santainya, Takamine menjawab bahwa dia tidak terlalu memikirkannya karena dia yakin Shirota akan melakukannya. Kemudian Takamine bertanya balik, kenapa Shirota memilih untuk menyelamatkannya dari situasi memalukan itu? Shirota sendiri tidak tahu jawabannya. Takamine menebak bahwa mungkin Shirota merasa memiliki karena hanya dia yang boleh melihat sisi tersebut. Meskipun Shirota tidak menjawab, Takamine yakin itu benar dan justru merasa senang mengetahui hal itu. Tak lama kemudian, Shirota mencoba menanyakan tentang reaksi Takamine sebelumnya, tapi Takamine langsung menghentikannya dan melarangnya untuk membahas hal itu lagi.